Jumpa lagi dalam Alpha Code Indonesia. Jadi kalau Anda menghadapi incompetent boss, jangan langsung resign ya. Strategi menghadapi bos yang incompetent atau saya biasanya singkat IB boss ya. Jadi yang pertama kita definisikan dulu. Apa sih kompeten? Kompetensi adalah something you need to be able to do well in a specific job role. Jadi orang yang kompeten adalah orang yang able to perform beberapa task atau skill at the target proficiency level. Jadi sumber dari Training and Development Association di Amerika. Nah, yang menarik adalah bos saya itu IB, incompetent boss ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bos saya itu bad banget leadership. Nah ini tolong kita jangan samakan dulu nih. IB sama bad leadership itu beda ya. Jadi ada bos yang kelihatannya kompeten di technical. Dia jago banget di technical tapi leadershipnya kurang bagus. Jadi yang kita bahas di sini adalah incompetent boss, IB boss. Yang secara konsisten dia fail to perform well in their job roles ya. Nah, ada 5 ciri-ciri IB boss. Kita amati. Yang pertama, lack of knowledge, skill, abilities di dalam tugas yang harus dia perform. Kedua adalah lack of decision making skill. Yang ketiga, dan kita bicara deadline, time schedule, itu kadang nggak jelas. Jadi bisa dikatakan berantakan. Keempat adalah lack of direction. Yang terakhir adalah dia people pleaser ya, dia punya desire untuk disukai orang lain, jarang banget menolak, hampir semua dia katakan yes gitu ya. Bagaimana saya harus menghadapi tipe bos yang inkompeten? Yang pertama Anda harus tanyakan adalah benar nggak sih dia inkompeten? Jangan-jangan Anda yang bias, karena ada juga staff yang resist sama authority ya, kalau diatur disuruh ini atau ini itu kayaknya dia suka menolak gitu. Jadi kadang-kadang kita punya blind spot sendiri yang harus kita klarifikasi. Yang kedua, Anda punya bukti nggak dia inkompeten? Jadi jangan cuma dalam periode 1 bulan Anda menjudge atau 2 minggu, tapi ada buktinya, ada evidensi, ada relevant information mendukung ya. Nah yang kedua, kalau terbukti memang dia IB boss, dia memang incompetent boss, ya Anda bisa lakukan adalah yang kedua adalah ask for help. Jadi Anda bisa share apa yang Anda amati. Jadi mungkin Anda buat poin-poin dulu sebelum bertemu mereka, apa yang Anda amati, apa yang Anda lihat. Kemudian Anda mungkin sharing apa dampaknya kepada Anda secara personal dan juga kepada pekerjaan Anda, dan kemudian Anda minta advice di dia. Step yang ketiga adalah jangan lupa kalau Anda punya bos seperti ini dan Anda masih bekerja, dokumentasikan hal-hal yang penting ya. Dokumentasikan hal-hal yang pentingnya apa aja? Jadi ada 4. Yang pertama, komunikasi atau hal-hal penting didokumentasikan. Jadi misalnya kalau Anda ada komunikasi lewat email atau lewat WA, ada project atau deadline atau follow up, tolong Anda simpan, screen capture. Karena takutnya di minggu berikutnya berubah-berubah lagi informasinya, decision-nya lain. Padahal Anda sudah dengan tim mengerjakan sampai 75%, tiba-tiba mulai dari 0 lagi ya. Dokumentasi email terutama terkait follow up. Jadi misalnya dia pernah email ke Anda, terus Anda pernah balas, tapi dia nggak balas-balas atau apa, nah itu Anda simpan, Anda keep. Yang ketiga, kalau deadline sudah lewat, pastikan ada bukti, misalnya Anda nggak pernah diinformasikan tanggal atau timeline ya, atau deadline project, nah itu Anda simpan. Kemudian jangan lupa track hal-hal penting yang mungkin membuat Anda dicap mungkin tidak delivered, padahal karena kelalaian dari bos Anda ya, jadi itu juga di track. Yang keempat ini yang saya suka banget, yaitu siapkan diri Anda menjadi informal leader. Walaupun bos Anda sekarang katakanlah dia manajer, Anda mungkin masih jadi supervisor atau asisten manajer, Anda memposisikan bagaimana Anda bisa membantu di level dia. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kerendahan hati dan juga pikiran yang greater good untuk company. Jadi siapkan diri untuk informal leader, ini ada 5 step. Yang pertama adalah tawarkan untuk Anda bisa lead project yang bisa Anda handle. Ya, kemudian buat project plan dan siapkan update mungkin weekly secara regular, tergantung urgensi dari projectnya ya. Fokus pada apa yang Anda bisa contribute. Jadi nggak usah saling menyalahin atau apa, ya udah terima aja Anda lead this opportunity. Pahami kebutuhan besar organisasi Anda dan do it for the good of the team.
ya. Jadi Anda melihat jangka panjang visinya ini untuk company. Kelima, yang berikutnya adalah fokus pada apa yang bisa Anda kontrol. Karena kadang-kadang kalau kita menghadapi incompetent boss ini, banyak sekali mungkin kekecewaan, ya, kekesalan, apalagi kalau proyeknya banyak proyek yang dihandle cukup besar gitu ya, mungkin chaos dan sebagainya, bisa membuat Anda down gitu. Dan kadang-kadang pilihannya adalah gue resign aja deh. Padahal pada saat kita resign, pindah di tempat lain, belum tentu kita menghadapi bos yang lebih baik, bisa aja sama, karena kita nggak bisa kontrol juga kan bos di luar itu seperti apa. Jadi fokus pada apa yang bisa Anda kontrol. Kalau Anda masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan bos Anda, mungkin yang pertama adalah Anda bisa jelaskan dengan baik apa goal Anda. Jadi misalnya Anda punya target 3 bulan atau 6 bulan untuk perusahaan ini apa. Dan apa hal-hal yang Anda butuhkan support dari bos Anda. Let's say bos Anda nggak bisa membantu. Mungkin Anda bisa minta dia permission untuk bisa meng-connect Anda dengan orang-orang lain di dalam organisasi yang bisa membantu Anda, ya. Tapi secara paralel tentu Anda juga membangun jejaring dengan orang-orang lain supaya Anda bisa belajar dan punya support system yang kuat juga. Berikutnya yang paling penting, jaga kesehatan mental Anda. Jaga kesehatan mental ini yang pertama, kita empati. Jadi kita menempatkan diri kita di bos Anda. Mungkin bos Anda punya masalah pressure dari rumah atau mungkin dari bos, kita nggak tahu. Yang kedua, psychological boundaries ya. Jadi jangan sampai masalah ini mengganggu kesehatan fisik dan jiwa Anda. Yang terakhir, kalau Anda sudah mencoba semuanya dan kelihatannya nggak ada jalan lain, mungkin Anda tahu kapan Anda harus pergi atau Anda masih harus melakukan pendekatan lain atau mungkin diskusi dengan HR atau pimpinan yang lain. Jadi kalau Anda menghadapi incompetent boss, jangan langsung resign ya. Coba beberapa langkah di atas. Semoga tips di atas membantu Anda. Salam Alpha Code.